Selamat pagi, rekan-rekan semuanya, baik rekan-rekan dari KEKL maupun dari umum. Apakah suara saya terdengar jelas? Apabila terdengar jelas, boleh memberi tanda jempol di kolom chat ya. Oke, jadi terima kasih telah berpartisipasi dalam acara ini, dalam acara KEKL Talk bertemakan bagaimana pandemi mengubah relasi dalam keluarga. Pertama-tama, mari kita awali dengan doa dulu. Saya akan pimpin secara Katolik, teman-teman yang beragama dan keyakinan lain boleh mengikuti sesuai kepercayaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, atas segala anugerah dan kurnia-Mu bahwa kami boleh mempersiapkan acara ini. Ya Tuhan, kiranya acara ini dapat membawa manfaat baik bagi KEKL maupun bagi semua audiens yang hadir di sini. Kiranya Engkau boleh melancarkan acara ini sampai dengan penghujung acara nanti, dan semoga kita semua setelah pulang dari acara ini dapat membawa sesuatu yang baru, bahwa sesuatu yang lebih bermanfaat dalam hidup kita. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, jadi mungkin teman-teman yang umum ada yang bertanya-tanya, apa sih KEKL Talk? KEKL
Keluarga ex Kolese Loyola adalah sebuah ikatan alumni dari SMA Kolese Loyola yang berada di Semarang. Kita tersebar di seluruh penjuru Indonesia, ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, jadi kita akan menggerakkan KEKL ini sebagai media untuk berbagi, untuk sharing, dan untuk berkolaborasi. Nah, kita memulai sebuah gerakan ini dengan mengadakan sebuah webinar yang kebetulan kita adakan hari ini. Pertama-tama saya ingin titip pesan kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mengaktifkan kameranya ya, supaya kita nanti bisa enak saling bertegur sapa, kita ada interaksi yang enak ya. Jadi sekarang ini dalam situasi pandemi, tentunya banyak sekali perubahan, banyak sekali challenge yang kita hadapin. Nah, tidak terhindar juga KEKL juga mengalami hal yang sama. Namun harapan kita adalah dengan adanya pandemi dan kita memiliki teknologi, kita dapat melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang tentunya bermanfaat bagi ikatan dan juga bagi masyarakat luas. Bentuk nyatanya adalah dengan membuat acara ini. Nah, ucapan terima kasih hendak kami sampaikan pada seluruh yang terlibat, terutama Surabaya, dari Pak Pendeta WP, Wahyu Pramudia, yang telah meluangkan waktunya bersedia untuk membantu sharing di acara ini. Ada dari Pak Fidion, dari Badan Pengurus Pusat KEKL, dan juga semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Peran kalian sungguh sangat luar biasa untuk dapat mewujudkan acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat, saya tidak akan berpanjang-panjang. Kita langsung mulai saja. Sebelum kita mulai, kita mau menyanyikan lagu kebanggaan kita ya, Mars Kolese Loyola. Baik, terima kasih untuk Pak Fidion, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore tapi semangat pagi teman-teman semua ya. Selamat datang di acara KEKL Talk yang perdana nih. Edisi perdana ini luar biasa banget karena dari Badan Pengurus Komisariat Kota Surabaya ini yang baru aja dilantik bulan lalu ya, udah bisa mempersiapkan acara yang sedemikian hebat. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Surabaya nih. Tolong teman-teman kasih reaction tepuk tangan ya. Kalau yang bisa nyalain videonya akan lebih bagus lagi ya. Oke, luar biasa banget. Saya melihat nih menyapa banyak teman-teman yang saya belum kenal, tapi ada juga teman-teman saya yang hadir juga pada sore hari ini. Oke. Pertama-tama saya akan teringat satu quote ya. Quote ini buat saya itu sangat dalam artinya ya. Waktu itu saya nggak sengaja ngelihat di
di web gitu ya, di browse biasa kita selalu kerjaannya kan googling ya. Zaman sekarang nggak ngapa-ngapain di rumah, orang lebih dekat dengan gadgetnya atau gawainya. Nah, salah satu quote yang menggelitik saya adalah dari Paus Fransiskus. Dia bilang begini, keluarga adalah garam di bumi ini, terang bagi dunia. Keluarga adalah ragi masyarakat. Jadi memang sebetulnya keluarga ini adalah sebuah inti dari segalanya. Kalau di dalam keluarga sendiri itu tidak terjadi satu keharmonisan yang luar biasa, tentunya ini akan nyebar ke masyarakat, ke negara, dan akhirnya ke bangsa-bangsa. Nah, topik yang dipilih kali ini juga luar biasa, karena ternyata faktanya, saya baru tahu karena saya baca Warta Ekonomi ya. Warta Ekonomi ini baru loh, 28 Agustus yang lalu, itu Dirjen Pengadilan Mahkamah Agung itu bilang begini, ternyata akibat COVID-19 ya, COVID-19 itu banyak orang yang di PHK, ekonomi nggak berjalan dengan baik, ibu-ibu juga nggak dapat jaminan dari suaminya mengenai penghasilannya, ternyata refleksinya itu ke angka perceraian yang meningkat. Bayangkan teman-teman semua, bulan April dan Mei, itu perceraian di Indonesia itu jumlahnya masih di bawah 20.000 kasus. Walaupun 20.000 kasus itu cukup banyak, tapi dibandingkan populasi Indonesia ya nggak seberapa gitu ya. Tapi yang heran adalah Juni dan Juli tahun 2020, jadi hanya selisih 2 bulan, 3 bulan ke depan gitu ya, itu jumlahnya naik menjadi lebih dari 57.000 kasus, hampir 3 kali lipat. Teman-teman bayangin ini adalah satu keprihatinan buat kita semua, terutama kita yang sudah terbiasa sebagai lulusan Kolese Loyola, kita dididik pentingnya sebuah keluarga. Kita punya keluarga yang luar biasa, yaitu keluarga ex Kolese Loyola. Dimanapun kita berada, setiap kali ketemu KEKL, rasanya itu kayak keluarga sendiri gitu ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama sekitar angkatan 2014 gitu. Dia waktu itu sekolah di luar negeri, di Singapura, dia bilang, aku kerasanya kok kayak punya keluarga kedua kalau ketemu sama KEKL. Jadi ini rasa yang harusnya kita jaga. Tapi faktanya bahwa kondisi di Indonesia saat ini pun pandemi ini sudah mengubah banyak relasi dalam keluarga. Nah, KEKL Talk pada sore hari ini kita menghadirkan satu orang teman baik saya juga. Beliau seorang pendeta, konselor, juga beliau adalah founder dari situs relasi ributrukun.net. Nah, teman-teman, sebelum saya panggilkan beliau, mungkin panitia bisa tampilkan dulu profil siapa sih pendeta Wahyu Pramudia atau yang lebih dikenal dengan WP. Silakan, panitia. Oke, thank you panitia. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar nih, pengen dengerin topik apa sih yang di-sharingin sama pendeta WP. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan, dari tadi sebetulnya sudah ditampilkan di layar, ada beberapa ground rules KEKL Talk pada sore hari ini, yaitu saya bacakan ya satu persatu, pastikan Anda merename nama Anda. Jadi merename dengan format nama, lalu spasi angkatan KEKL berapa. Ya, lulus tahun berapa Anda dari Loyola, oke? Nah, terus jika Anda bukan KEKL, nggak apa-apa, kosongin saja, nama saja sudah cukup. Nah, yang ketiga, mohon mengaktifkan fitur video, ya, fitur video, tapi tidak mengaktifkan fitur audio atau mikrofon saat kegiatan KEKL Talk ini akan mulai, gitu ya. Nah,
Jika nantinya teman-teman semua, Bapak Ibu, punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Anda bisa memanfaatkan kolom chat. Ya, kolom chat silahkan ketik saja di situ. Tapi jika Anda merasa rasanya kok terlalu personal, rasanya kok Anda kurang nyaman, Anda bisa chat private. Jadi Anda chat, tapi nanti pilih langsung ke pendeta WP. Ya, nanti Anda kolom chat, masuk ke kolom chat, terus pilih private, langsung ke pendeta WP. Silakan Anda berkonsultasi masalah pribadi Anda. Nah, tentunya pertanyaan Anda akan dijawab oleh pendeta WP, tapi tanpa menyebutkan nama Anda. Oke, ground rules-nya saya harap teman-teman bisa sepakat semuanya. Kalau sepakat boleh kasih jempolnya. Kasih jempolnya. Oke. Kalau sepakat kasih jempolnya. Wes. Siap ya. Wes. Ini saya lihat pendeta WP juga udah siap nih. Luar biasa. Oke. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan panggilkan pendeta WP, seorang pendeta dari GKI Ngagel Surabaya, narasumber acara konseling radio Yuda Surabaya, pemilik program siaran Amsal hari ini, penulis buku Sampai Maut Memisahkan Kita, kisah-kisah nyata tentang hidup berkeluarga, dan 11 buku lainnya, dan pendiri situs ributrukun.net. Selamat sore Pak WP. Halo, selamat sore, Vidion. Wah, sebut nama aja lebih enak gitu ya, jangan usah pakai Pak gitu, WP aja lebih enak. Biasanya aku nyebutnya PP. Oh ya, kayak gitu aja lebih enak ya. Selamat sore rekan-rekan KEKL maupun rekan-rekan non KEKL ya. Yes. Oke, Pak WP, ini kita akan bahas nih mengenai bagaimana sih pandemi itu mengubah relasi dalam keluarga. Terutama tadi ada fakta-fakta yang mengejutkan ya di Warta Ekonomi tadi yang saya sempat bacain juga. Nah, menurut pengalaman dari WP sendiri gimana sih? Mungkin WP bisa mulai sharing apa yang sebetulnya terjadi. Silakan. Waktu dan iya, terima kasih Vidion. Rekan-rekan, nanti saya akan sampaikan garis besar kurang lebih apa yang sedang terjadi ya. Karena saya adalah seorang pendeta jemaat, sebuah karir dalam tanda kutip yang tak terbayangkan oleh rata-rata alumni Loyola gitu ya. Kan jarang dari Loyola menjadi pendeta atau menjadi rohaniawan, itu jarang. Bahkan yang sering terjadi adalah ketika saya minta salah satu yang memberikan rekomendasi saya sekolah teologi itu Frater Irawan ya waktu itu ya. Frater Irawan itu bilang, kamu serius tak mau jadi pendeta tak gitu ya, kamu nggak merasa menyanyiakan masa depanmu kah jadi pendeta, dari Loyola kok jadi pendeta gitu ya. Maka saya bilang sama Frater Irawan, Frater juga ganteng, muda, pinter, nggak menyanyiakan masa depan tak dengan menjadi frater gitu ya. Dia ketawa terus dia kasih sign, kasih tanda tangan bahwa dia juga mendukung proses ini. Teman-teman saya WP gitu ya, kalau di Surabaya Anda bisa dengarkan acara saya setiap hari di radio, dan apa yang saya bagi adalah apa yang saya temukan di dalam ruang-ruang konseling saya gitu ya. Kadang saya melayani anggota jemaat saya, gereja luar, kadang-kadang juga klien saya datang dari luar gereja, luar komunitas iman gitu ya. Jadi saya akan bicara dulu hal-hal yang bisa terjadi di mana saja dalam kurang lebih 20 menit ke depan agar kita bersama-sama mendapat gambaran yang sama ya. Saya bagikan tangkapan layar dulu teman-teman supaya kita semua bisa mengikuti pemaparan ini dengan lebih menarik ya. Ada sesuatu yang lain yang dilihat selain wajah saya begitu ya. Bagaimana pandemi mempengaruhi relasi atau mengubah relasi di dalam keluarga kita? Inilah catatan yang saya temukan sebagai seorang pendeta dan konselor yang berbicara bagi banyak keluarga. Teman-teman, pandemi ini turut serta mematahkan asumsi-asumsi tentang relasi dalam keluarga. Nah, kita tahu bahwa ketika kita berelasi dengan orang lain, kita mau tidak mau punya asumsi tertentu. Misalnya adalah saya yang biasa muncul di radio dalam program Amsal hari ini, suara saya tenang, berwibawa, di set memang begitu untuk mendengar di radio. Dan suatu kali saya diundang berkhotbah di satu komunitas yang tidak pernah berjumpa dengan saya secara pribadi, belum mengenal saya.
Bahkan mereka pun taunya nama panggilan saya, pendeta WP, nama panjang saya pun nggak tahu. Gitu. Dan saya sudah diwanti-wanti panitia supaya datang dengan baju biasa, tanpa jubah, tanpa collar. Maka datanglah saya dengan jeans dan kemeja kurang lebih seperti ini. Ketika masuk ke persekutuan doa itu, ke komunitas itu, penyambut tamu menyambut saya dan mempersilahkan saya duduk. Nah, saya pilih bangku agak paling belakang gitu ya. Sementara para penyambut tamu yang lain. Nah, karena tempat saya paling belakang, dekat para penyambut tamu itu bertugas, saya mendengar percakapan ini. Pembicaranya sudah datang belum ya? Lalu dijawab oleh rekannya, Pak WP ya? Belum tuh, belum datang. Kalau dia udah ada, saya pasti ngenalin dia. Saya dengerin acaranya di radio, dan saya udah bisa tahu orangnya pasti sudah agak berumur, rambutnya udah putih. Nah, saya itu duduk hanya kurang ya 2 meter, 3 meter dari dirinya dan mendengarkan percakapan itu. Nah, kira-kira dari mana asumsi itu terbangun bahwa yang dia biasa dengerin di radio itu adalah orang yang sudah berusia, rambutnya putih, dan kalau dia masuk dia pasti ngenalin. Kenyataannya waktu saya masuk, dia tidak mengenali saya di situ. Jadi ada asumsi tertentu yang terbangun, mungkin karena citra yang ditampilkan di radio, yang membuat dia menciptakan image gambar, kalau Pak WP itu mesti kayak gini. Sampai akhirnya gembala dari persekutuan itu berjalan dan kemudian kaget menemukan saya duduk di bangku belakang dan berkata, "Loh, Pak WP kan? Ngapain duduk di belakang? Ayo maju." Dan ketika dia mengatakan kalimat itu, Asyers atau penerima tadi kaget. Loh, ternyata orangnya masih muda ya. Saya pikir sudah tua gitu. Dan saya berkata kepada dia, ya inilah orangnya. Berbeda dari yang kamu asumsikan selama ini. Asumsinya terbukti salah atau keliru. Nah, pandemi ini, saudara-saudara, dia mematahkan asumsi-asumsi tentang relasi yang sering kali saya dengar di ruang-ruang konseling. Asumsi pertama adalah apa yang saya tuliskan di layar, kurang lebih kalimatnya seperti ini. Ya, biasanya kalau saya sudah melakukan konseling, sesi sudah berakhir, langsung atau tatap langsung ataupun melalui Zoom dan yang lainnya, saya mendengar kalimat kurang lebih seperti ini. Saya memang nggak punya cukup waktu, Pak, untuk memperhatikan pasangan dan anak-anak. Jadi keluarga berantakan kayak gini. Saya akan sediakan lebih banyak waktu bersama dengan mereka. Asumsinya problem keluarga itu cuma masalah waktu. Asumsinya problem keluarga itu cuma kurang waktu. Jadi kalau saya kurangi kesibukan saya, agenda saya hapus, saya hadir di dalam keluarga, problem solve. Realitanya nggak gitu. Realitanya justru di awal masa pandemi yang masih ketat itu, ketika ayah tidak bisa berangkat bekerja, ketika istri harus ada di rumah, ketika anak-anak tidak di sekolah, saya justru merasa konflik terjadi makin lama makin tajam ketika kita punya waktu. Kenapa seperti itu? Karena banyak yang WA, banyak yang telepon, banyak yang minta Zoom untuk konseling, dan berkata ternyata, Pak, kalau kayak gini saya bisa gila, lebih baik saya kerja. Daripada saya berurusan dengan istri saya, aduh Pak, mohon maaf Pak, istri saya ini seperti yang disebut kecuali dengan doa dan puasa. Gila nggak sampai give up-nya, sampai istrinya dianggap seperti roh-roh yang harus diusir itu. Sementara istri juga ngomong gini, Pak, lebih baik suami saya berangkat kerja. Kenapa? Karena jamnya jelas. Sejak pandemi dia kerja di rumah, jamnya nggak jelas. Jamnya nggak jelas, waktu-waktu dia telepon, waktu-waktu dia Zoom, sewaktu-waktu nggak bisa diganggu. Dan orang tua berkata apa kepada anak-anaknya? Saya baru ngerti kenapa bayar sekolah rada mahal, Pak. Wah, anak-anak itu buat sakit kepala, Pak. Kayak anak, mohon maaf untuk kalimat ini ya, kayak anak setan aja. Saya bilang, Bu, kalau dia anak setan, Ibu,
Sadar apa yang Ibu katakan? Ibu siapa? Ya, ternyata kita butuh lebih dari sekedar waktu. Kita ini butuh kecakapan berelasi. Kita ini butuh ketahanan dalam relasi yang intens terus-menerus. Kalau Alkitab mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, berada di dalam relasi yang intens terus-menerus, itu bisa menimbulkan banyak salah tafsir. Mah, kamu kok buang muka atau mah ngeliat aku? Begitu kata suami. Enggak kok, biasa memang kayak gini. Enggak, kamu buang muka kok. Nah, itu aja udah salah tafsir. Biasanya sebelum pandemi, dia pulang istrinya udah lelah, tinggal tidur, ngorok, paling dicek, oh masih hidup, that's okay. Sekarang berrelasi intens dalam waktu yang panjang. Jadi asumsi bahwa kita cuma kurang waktu, bahwa kalau punya ada lebih banyak waktu, maka kehidupan berkeluarga lebih baik telah dipatahkan oleh pandemi ini. Kita butuh lebih dari sekedar waktu, kita butuh kecakapan soal relasi. Yang kedua, saudara-saudara, asumsi yang terpatahkan di masa pandemi ini adalah perkataan yang juga seringkali saya dengar di ruang konseling itu. Yang sudah, ya sudah, tidak usah dibahas lagi Pak WP. Pasangan dan anak-anak sudah melupakan hal-hal ini. Nah, kenapa saya menyebutnya asumsi? Karena ketika intensitas relasi tinggi, ketika konflik terjadi, yang terjadi adalah pria ataupun wanita histeris, nadanya tinggi, lalu historis. Semua problem yang terjadi sejak zaman Perang Diponegoro, Gajah Mada, dan yang lainnya itu muncul ke permukaan. Ya, kadang-kadang bisa muncul percakapan yang ajaib karena histeris, karena sang istri terluka lalu berkata, memang sejak awal aku tahu kamu nggak suka sama aku kan. Kamu sukanya sama si mantanmu itu kan. Karena dia nggak mau sama kamu, kamu terpaksa sama aku kan. Jangan dibilang aku nggak ngerasa itu. 10 tahun menikah, aku itu ngerasa. Dan itu membuat para pria seperti kita bengong. Hah? Saya pikir udah selesai, ternyata masih di sana. Pandemi ini mematahkan asumsi bahwa yang sudah ya sudah, kita mulai yang baru. Enggak bisa kayak begitu. Ada luka-luka tertentu yang ada di masa lalu, dan kemudian di tengah intensitas tekanan relasi yang ada, harus terus ketemu, muncul kembali. Dan itu menyangkut relasi suami istri dengan mertua apalagi. Pak, aku itu ngirim makanan ya untuk mamahmu ya, mertuaku ya. Tahu nggak si Mbak di rumah WA bilang apa? Mamahmu, mertuaku itu bilang gini, sudah menikah sama anakku 15 tahun, tetap masakannya rasanya ajaib. Asin enggak, manis enggak. Pantesan anakku dan cucu-cucuku gak kerawat. Di masa lalu ternyata nggak selesai. Apalagi kalau luka di masa lalunya itu dalam. Misalnya soal ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Waduh. Teman-teman mesti tahu ya, selain polisi, selain detektif, perempuan ketika terluka akibat perselingkuhan, daya selidiknya luar biasa. Data-data bisa jadi sudah dipegang di tangan. Screenshot percakapan Anda di WA sudah pasti ada di filingnya. Dan bisa jadi Anda tahu kemana saja Anda bergerak. Rekening Anda sudah ada di tangannya. Pola transfer Anda terpahami. Wah, dari pengalaman saya konseling itu ya, beneran deh, perempuan kalau udah mencurigai ada ketidaksetiaan, itu bisa mengalahkan polisi. Barangkali juga CIA dan Mossad ya, kalau mencari data. Luar biasa banget.
Oke, sudah selesai. Oke, sudah saling memaafkan. Tetapi di dalam masa seperti ini, intensitas yang tinggi kadang-kadang memunculkan kembali luka masa lalu walaupun tidak ada penyebabnya lagi. Kamu di rumah kok HP-an terus? Siapa sih yang kamu kontak? Coba aku lihat. Loh, HP-mu ganti ya? Dulu HP-mu bukan ini loh. Nah, kira-kira kamu ngomong aja deh, kamu dengan siapa kali ini? Ternyata manusia enggak bisa seperti itu buku dan kemudian memulai dengan buku yang baru gitu ya. Enggak bisa seperti ngisi bensin mulai dari nol ya. Enggak. Kita berelasi tidak mulai dari nol, mulai dari luka-luka di masa lalu yang suka atau tidak suka masih menghantui. Dan di masa pandemi ini bermunculan. Asumsi yang ketiga yang terpatahkan adalah perkataan yang seringkali disampaikan seperti ini. Pak WP, mereka sudah menerima saya apa adanya. Mereka tahu saya sulit untuk berubah. Mereka tidak berharap apa-apa lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak ada relasi yang tidak berjalan berdampingan dengan harapan. Hanya kadangkala harapan itu tidak terkatakan, tetapi disimpan di dalam hati. Dan di dalam tekanan situasi seperti ini, kadang harapan itu diungkapkan ke depan. Kenapa sih kita masih tinggal di rumah sangat sederhana, selonjor saja sangat sulit? Kenapa sih kamu nggak mencari pekerjaan atau karir yang lain? Kenapa sih kamu nggak berubah pulang malam terus? Dan kenapa sih kamu nggak bisa lebih romantis kepada saya? Kenapa sih kamu nggak bisa? Kenapa sih kamu nggak bisa? Dan yang lainnya. Dan juga ke anak-anak seperti itu. Kenapa sih, nak, kamu nggak bisa seperti anak sebelah, udah ganteng, pinter, sopan, cerdas? Kenapa kamu nggak bisa gitu? Lalu si anak berkata, Pak, Ma, ingat pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Keluarga sebelah kayak begitu, papa mama tahulah keluarganya papa mamanya kayak apa. Gitu. Harapan dan relasi itu berjalan beriringan. Hanya seringkali harapan ini tak terkatakan. Dan di dalam desakan situasi, krisis yang ada, harapan itu kembali mencuat ke permukaan. Dan tidak mudah bukan menghandle harapan itu. Saya rasa tidak ada orang yang berelasi dan berkata, saya mah bebas-bebas aja kok Pak, suami mau selingkuh silahkan, mau kasih nafkah boleh, nggak kasih nafkah nggak apa-apa. Saya besarin anak juga slow kok Pak, anak saya nanti mau masuk Loyola boleh, nggak bisa masuk Loyola ya nggak apa-apa. Mereka nanti mau jadi orang silahkan, mau ketangkep polisi karena narkoba, ya itu hidupnya dia. Saya bebas-bebas aja kok Pak. Nggak ada, saudara-saudara. Orang membesarkan, orang berelasi dengan harapan yang ada, hanya seringkali harapan itu tidak dikatakan. Jadi asumsi bahwa keluarga tidak berharap perubahan apapun, Pak. Istri saya tidak berharap perubahan apapun. Anak saya sudah tidak berharap perubahan apapun. Mereka sudah menerima saya apa adanya. Terbukti patah selama masa pandemi ini. Harapan-harapan itu kembali muncul dan mencuat ke permukaan pada saat ini. Dan kemudian yang pihak yang diharapkan kaget. Loh, saya pikir saya sudah diterima apa adanya, kok saya dituntut lagi. Loh, saya pikir soal pilihan percakapan soal karir sudah selesai. Loh, saya pikir percakapan soal punya rumah atau kontrak sudah selesai. Loh, saya pikir percakapan tentang masa depan anak selesai. Loh, kok ternyata belum selesai. Intinya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pandemi itu memunculkan masalah-masalah yang dulu seperti debu kita sapu, kita tarik karpet, dan kita masukkan ke dalamnya. Kini ketika kita di rumah, kita melihat debu itu berterbangan, dan tiba-tiba kita sadar ada begitu banyak urusan yang harus kita selesaikan di rumah. Dan kita tidak bisa kabur, dan kita tidak bisa lari dari itu. Dan kita tidak bisa lagi mengabaikan, karena ruang gerak kita tidak cukup bagi kita untuk lari dari situ. Nah, di dalam asumsi-asumsi yang terpatahkan selama masa pandemi ini,
Lalu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, tiap kali Bapak Ibu saya menghadapi kasus dari klien-klien saya soal relasi dan keluarga, saya selalu mengajak mereka untuk memeriksa 4 tiang penopang relasi ini. Jadi tiap kali ada masalah, tiap kali ada problem, saya memberikan kepada mereka checklist 4 tiang penopang relasi ini. Biasanya dan mayoritas, ketika ada problem di 2 atau 3 tiang ini, maka relasi itu ambruk atau tidak kuat. Jadi ambruk atau tidak kuat itu bisa berujung pada perceraian, konflik yang tidak berakhir, atau banyak problem yang tak terselesaikan. Nah, biasanya saya mengajak mereka memeriksa yang pertama, prinsip yang pertama atau tiang penopang pertama di dalam relasi. Namanya honesty atau kejujuran. Apakah kita mengungkapkan sebanyak mungkin informasi diri kita kepada pasangan, kepada anak, perasaan, pemikiran, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, masa lalu, kegiatan sehari-hari, dan rencana masa depan? Ini prinsip dasar sederhana tiang penopang pertama yang sering dilanggar. Apalagi di era di mana teknologi digital ada. Suami istri itu kadang unik, bersedia dan rela membuka baju di depan pasangannya, tetapi password HP-nya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan kita tahu sendiri mengapa kayak begitu. Ya, kita mayoritas pria akan berkata, urusan bisnis Pak, istri saya tidak tahu. Tetapi apakah hanya itu? Seorang istri lapor kepada saya dan berkata, Pak, sudah 10 tahun ini ternyata saya dibohongi ya. Dan semua terungkap gara-gara mereka punya driver baru yang baru kerja 4 hari. Setelah mengantar suami ke bandara, driver itu ternyata tidak pulang ke kantor. Dia langsung ke rumah tuannya, ditemui oleh yang punya rumah, istrinya, dan berkata, Pak, driver kenapa datang ke sini? Lalu driver yang baru bilang, Bu, ini HP-nya Bapak tadi ketinggalan. Si istri menerima HP itu, dia kaget. Loh, ini bukan HP-nya Bapak nggak pernah pakai HP ini. Sang driver baru ngotot di kantor, selama saya drive, Bapak pakai HP ini. Kemudian dilihat lagi, dia buka, ternyata tidak ada password-nya. Dan si driver baru mengingatkan, mengatakan, Bapak biasanya pakai itu kok. Nah, karena nggak ada password-nya, dengan rasa ingin tahu yang besar, si istri mulai membuka percakapan demi percakapan. Dan at the end, dengan suara gemetar, dia telepon, saya dibohongi suami saya. Ternyata dia punya relasi dengan seseorang. Peringatan, pelajaran moralnya. Hati-hati dengan driver Anda yang baru. Ketika salah satu penopangnya sudah bermasalah, kejujuran, maka kita tahu relasi itu ada dalam problem yang cukup serius. Ketika ada yang kita hapus dan perlu kita sembunyikan, kita mungkin belum terlalu jauh, tetapi kita berjalan ke sana. Prinsip atau tiang penopang yang kedua bicara soal care. Care, perhatian, berarti penuhi kebutuhan emosi terpenting pasangan Anda atau anak-anak Anda. Saya punya 2 anak yang berbeda. Yang satu nggak suka disentuh, nggak suka dipeluk, tetapi suka diapresiasi. Suka mendengarkan kalimat pujian. Yang satu nggak suka ngomong, lebih butuh untuk dipeluk. Nah, pertanyaannya adalah kita semua pasti mengatakan, saya mencintai anak saya, Pak, saya mencintai istri saya, Pak, saya mencintai suami saya, Pak. Tetapi kenapa dia begitu? Kenapa dia tidak mencintai saya? Kenapa dia tidak merasa dicintai? Nah, yang sering terjadi adalah konsleting. Saya jelasin dengan contoh yang sangat konkret karena kita semua dewasa ya.
Pak WP saya nggak ngerti ya, suami saya kok merasa nggak dicintai saya. Saya kurangnya apa sih? Pagi sarapan udah saya sediain. Bajunya khusus bajunya dia. Saya sendiri yang setrika. Udah siap. Pagi-pagi, subuh-subuh saya bangun, saya siapin semua itu untuk suami saya. Dan suami saya di dalam sesi yang kita hadir bersama itu, Pak, berkata saya nggak merasa dicintai. Terus saya kurang apa? Nah, ketika saya ada kesempatan bicara sama suaminya bilang gini, sopo sih Pak yang butuh sarapan tiap pagi. Sopo sih Pak yang butuh bajunya diselika istri sendiri. Bagi saya nggak penting, pembantu bisa. Nah, terus saya tanya, kalau gitu apa yang Anda butuhkan? Ya saya lebih butuh istri saya kalau pagi daripada dia bangun subuh-subuh, lebih baik dia berolahraga bersama dengan saya. Memulai serangan fajar dan yang lainnya. Itu saya lebih enjoy daripada dia menyediakan sarapan bagi saya. Nah, saya tanya, loh kamu udah pernah ngomong sama istri? Jadi yang terjadi adalah kita mencintai pasangan dengan cara kita. Waktu saya tanya istrinya, kenapa dia melakukan itu semua? Dia bilang, mamaku melakukan itu semua. Dan papaku jatuh cinta setengah mati sama mamaku. Nah, saya bilang, Pak, suamimu bukan papamu. Ayo ngomong, butuhmu apa? Nah, lalu suaminya ngomong, ya saya lebih menikmati hubungan seksual di pagi hari daripada kamu siapin itu semua. Langsung istrinya bilang, kenapa nggak ngomong dari dulu? Itu kan lebih gampang untuk dilakukan. Kebanyakan yang terjadi adalah konsleting. Kita mencintai pasangan kita dengan cara kita. Saya loh Pak, sudah beliin tas mahal-mahal untuk istri saya pulang dari luar negeri. Ditaruh tok tasnya. Bilang terima kasih ya, enggak. Kurang sayang apa? Udah beliin ribuan dolar, cuma digituin tok, digeletak notok, nggak merasa dicintai. Di dalam percakapan pribadi baru istrinya ngomong, saya Pak WP daripada dibeliin tas ya. Lebih baik dia datang mencium saya, memeluk saya, nemenin saya nonton drakor. Maraton kalau perlu. Nah setelah diperjumpakan gini, baru suaminya bilang, aduh, kok saya nggak tahu ya, kalau kamu ngomong gitu kan lebih murah ya. Ya kan daripada beliin tas ribuan dolar, lebih baik duduk, nemenin nonton drakor gitu. Jadi yang sering terjadi bukannya pasangan tidak memperhatikan, pasangan memperhatikan dan merawat dengan caranya. Bukan dengan cara kita ingin diperlakukan. Sehingga konsleting. Yang ketiga, saudara-saudara, tiang penopang ketiga di dalam relasi adalah yang perlu kita periksa adalah proteksi atau perlindungan. Prinsipnya simpel, hindari menjadi penyebab ketidakbahagiaan pasangan Anda. Jadi kalau sudah tahu pasangan itu nggak suka, kalau kita meletakkan anduk di tempat tidur, dan dia berkata, sudah 1759 kali aku berkata kepadamu, taruh anduk di tempatnya. Jadi jangan dilakukan gitu. Mungkin bagi Anda hal kecil, tapi pasangan Anda berkata memang hal kecil, tetapi setelah 1759 kali itu menjengkelkan, tahu nggak? Belum lagi ibu-ibu yang suka berkata kayak begini. Gitu. Tunggu sebentar, Pak. 5 menit lagi selesai dandan. Dan Anda lihat istri Anda sedang menggambar alis. Waduh, 5 menit itu berarti bisa 5 kali 10 menit, 50 menit. Tuh. Dan Anda tahu suami Anda paling nggak happy karena suami Anda orangnya on time banget gitu. Nah, tolong dihindari menjadi penyebab ketidakbahagiaan. Jangan malah sengaja mencari gara-gara di wilayah yang kita tahu dia tidak suka. Nah, kalau sudah saling sengaja menyerang, begitu pula berlaku dengan anak-anak kita. Kita orang tua adalah orang yang paling tahu apa dan bagaimana cara paling melukai anak kita. Kalimat kita yang tajam akan mereka ingat. Karena kita ngerti mereka ketika kita marah, kalimatnya tajam. Kita tahu kelemahan mereka dan jangan dimanfaatkan untuk menyerang mereka. Yang penopang keempat, yang terakhir di dalam relasi yang harus kita periksa adalah waktu.
Nah, pertanyaannya, Pak WP, sekarang kita punya banyak waktu nih, setuju. Tetapi pertanyaannya adalah, di dalam waktu itu, apakah ada perhatian yang tidak terbagi? Duduk bersama di ruang makan, menikmati makanan, tetapi semua pegang HP di tangannya. Sibuk upload, sibuk cek like, sibuk kirim, sibuk kontak siapapun, nggak tahu. Ini kan create problem. Bersama, tetapi perhatian terbagi. Bersama, tetapi tidak berinteraksi. Makanya di dalam masa pandemi ini saya mendorong pasangan-pasangan itu dan keluarga punya ritual baru. Yang berhenti taruh HP, nanti siapapun yang ngangkat pertama kali harus traktir yang lain, gitu ya. Dan punyalah interaksi yang baru, merawat tanaman kah, belajar memasak kah, mengecat ulang rumah lah, membakar rumah tetangga lah, apapun yang Anda bisa nikmati bareng dan bersama keluarga yang menyebabkan interaksi terjadi. Ini di rumah saya ini udah ada 3 sepeda, dan Anda tahu harga sepeda di zaman now kan nggak murah, walaupun merek yang paling sederhana. Sebenarnya saya rodok tidak ridho ketika mereka bilang minta sepeda, Pak, minta sepeda, Pak, minta sepeda. Maka belinya 3, saya nggak usah lah, gitu. Saya jalan kaki aja. Tetapi itu menyebabkan kami punya interaksi. Ya, sepedaan bareng dengan istri, dengan anak-anak, ngajarin anak belajar naik sepeda, berkeliling, gitu ya. Sementara saya juga punya hal yang lain. Saya tata taman saya pelihara lele beneran, gitu ya, sebagai alumni Loyola. Bicara ketahanan pangan kan harus diwujud nyatakan. Ya. Saya pelihara lele beneran, anak saya kasih makan, istri saya ngelihat. Jadi kita ciptakan ritual baru yang menyebabkan ada perhatian penuh yang tak terbagi. Itu yang penopang keempat. Dan ketika pernikahan, ketika keluarga bermasalah, please cek. Ketika pernikahan dan keluarga goyah, please cek. Tiang yang keropos yang mana? Honesty, care, protection, atau time? Kalau keempat-empatnya bermasalah, tinggal tunggu waktu, bangunan yang di atasnya akan ambruk. Dan semuanya biasa mulai dengan prinsip honesty. Udah pasti kalau honesty terlanggar, kalau ini tidak terawat, kalau tiang honesty kejujuran tidak terawat, maka yang lain juga tidak bisa diharapkan. Kerja sampai malam, dan kita tidak honest dengan jawaban itu, pasti prinsip-prinsip yang lain akan, tiang-tiang penopang yang lain juga tidak akan terawat dengan baik. Dan nasihat Alkitab sederhana, tetapi yang terutama kasihlah sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Kasih tidak menutup-nutupi ya. Menutup-nutupi itu ada tetapi dianggap nggak ada. Tetapi kasih menutupi dosa dalam artian seperti ini. Ketika kita bersalah dengan istri dan anak, kita itu secara refleks enggak mungkin nyaman dekat. Kita itu menjauh. Lihat aja kalau Anda ketemu dengan orang yang Anda berhutang kepadanya dan Anda belum mau bayar. Kita menghindar, kita buang muka. Kita nggak mau ada di tempat yang sama. Kalau di rumah kita berbeda, kita terpaksa ketemu anak, kita terpaksa ketemu istri, terpaksa ketemu suami, tetapi secara psikologis kita nggak ingin dekat-dekat karena kita sadar kita udah ngelakuin yang salah, karena ada sesuatu yang kita sembunyikan. Jadi dosa itu menciptakan jarak gitu. Perilaku yang salah itu menciptakan jarak. Dan Alkitab bilang hanya kasihlah yang menutupi jarak yang diakibatkan oleh kesalahan dan dosa itu. Ketika Anda dan saya mengaku, ketika kasih dan pengampunan dicurahkan, maka jarak yang ada dideketin lagi. Dan itulah sebabnya orang bisa menjadi sangat terluka ketika jarak yang ada sudah ditutupi oleh kasih, ternyata muncul jarak karena kesalahan atau kekeliruan atau dosa.
itu sakitnya dalam banget. At the end, teman-teman, ini yang ingin saya katakan. Ketika kita mulai menua, yang kita ceritakan bukan diri kita. Yang kita ceritakan adalah bagaimana kita menikmati pernikahan bersama istri atau suami kita. Yang kita ceritakan adalah prestasi anak-anak. Dan di umuran seperti KEKL 94, apalagi yang lebih senior, lihat posting-posting itu kan. Betapa bangganya orang tua, anakku ranking 1 di Loyola, anakku main piano di sini, anakku bisa begini. Semua prestasi dan kebanggaan kita nggak ada nilainya. Yang kita tunjukkan, nih istriku jadi Miss ini, nih istriku muncul di sana, nih suamiku muncul di majalah ini, nih suamiku jadi kayak begini. Jika at the end yang kita banggakan adalah pasangan dan keluarga, mari kita rawat mereka sejak awal atau sejak dini. Oke, saya berhenti dulu di situ, Pak Fidion. Untuk beberapa interaksi dan pertanyaan, silakan. Luar biasa banget ya, teman-teman semua ya. Ini kita semua kesihir nih. Saya dari tadi, wah, kesihir berat nih. Hebat, luar biasa pengalaman dari WP ini. Ada satu yang menarik WP, yang saya sendiri penasaran gitu ya. Teman-teman, saya mau ingetin lagi, siapapun yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu, tanyain aja. Kalau misal pertanyaan itu terasa amat sangat pribadi sifatnya, silahkan private di kolom chat, pilih pendeta WP, PDTWP, ya, di namanya PDTWP. Silahkan ketikkan apa yang Anda ingin tanyakan, gitu ya. Nanti WP juga akan bantu share pengalaman beliau tanpa menyebutkan nama Anda. Ya, don't worry. Tapi ada satu pertanyaan dari saya dulu nih, WP. Oke, yuk. Biasa aku nih senangannya nanya. Jadi gini, kalau saya perhatikan, memang rata-rata orang ini seringkali susah dalam memilih gitu ya. Maksudnya susah dalam memilih apa? Maksudnya begini. Orang itu selalu punya tujuan bahwa aku kerja ini untuk keluarga. Tapi di saat ini semua orang disuruh di rumah gitu ya. Ternyata orang lebih cenderung memilih aku kayaknya enak kerja daripada di rumah gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya fenomena itu melulu karena faktor relasi atau salah prioritas atau memang ada kebutuhan ekonomi. Menurut BP gimana? Iya, jadi kalau di dalam pria yang mengatakan itu, saya kerja untuk keluarga, satu sisi kalimat itu bisa mengandung unsur tanggung jawab, bahwa dia bertanggung jawab untuk bekerja. Tetapi sisi yang lain yang sebagai pria harus kita akui, kita sebenarnya tidak melulu kerja untuk keluarga kok. Kita bekerja juga untuk kepuasan ego kita kok. Kita kan senang dianggap berhasil, kita kan senang dianggap bermakna, kita senang kalau tidak harus mengintroduksi diri kita panjang ya, cukup disebut namanya orang juga tahu itu siapa. Jadi kita bekerja juga untuk kepuasan ego kita. Nah, kadangkala yang terjadi sebenarnya yang diminta keluarga kita itu nggak banyak. Tetapi dorongan ego itu yang menyebabkan kita menjadi workaholic. Pria, dengerin baik-baik kalimat saya, ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak bisa handle, dia lebih senang lari. Dan kerja menjadi tempat di mana dia menikmati pelariannya. Amin ya, semua pria termasuk saya ya. Kadang-kadang ya sejujurnya beneran ya, lebih mudah menghadapi klien saya yang konseling daripada menghadapi istri dan anak saya. Really? Karena ini sudah menjadi bagian pekerjaan yang bisa saya handle, saya punya keterampilan untuk itu, saya dilatih untuk itu. Jadi di balik workaholic-nya pria, itu bukan melulu untuk keluarga. Ada aspek egonya yang bermain di situ, ada aspek pencapaian pribadi yang ada di situ, dan yang ketiga, yang saya khawatirkan, seringkali ada aspek melarikan diri dari realita.
terhadap sesuatu yang dia tidak bisa handle, istri dan anak-anaknya. Ya, makanya kalau di Surabaya kan ditelepon suaminya, "Pak, kok belum pulang? Masih di kantor. Pak, kok belum pulang? Masih di kantor." Ternyata kantor diskotik. Yang di Surabaya pasti tahu Oke. nama itu. Ya, itu salah satu teman saya pernah cerita malahan sama saya waktu itu. Loh, kalau di Surabaya itu diskotik bukanya siang, jam siang. Kalau malam nggak buka deh. Karena justru kesempatannya siang hari, ini just joke ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu teman Hendy Hermawan 2001. Oke, jika keluarga misalnya nih, WP ya, ada kesulitan, contohnya masalahnya keuangan. Nah, sebaiknya itu dibicarakan dengan anak-anak juga atau hanya pasangan, jadi antar orang tua aja. Di satu sisi sebagai orang tua ingin terlihat tabah gitu kan, mengatasi masalah itu bisa, tapi di lain sisi kalau anak taunya beres, nanti dia malah cenderung nggak pernah belajar yang namanya perjuangan gitu ya. Menurut BP gimana pengalaman BP? Jadi tiang pertama di dalam relasi juga terkait dengan anak-anak adalah honesty, kejujuran. Tetapi kejujuran tidak berarti mesti telanjang. Jadi yang saya sarankan juga yang saya praktekkan adalah kepada anak-anak begini. Nah, ibarat dulu papa mama dapat uang 100 karena anak saya masih SMP dan satu masih SD. Sekarang karena situasi papa mama itu dapat uangnya cuma 70. Berarti penghasilannya turun cukup banyak. Nah, kamu bisa mengerti nggak kalau dalam beberapa hal kita menyederhanakan hidup kita? Selain kita nggak liburan, selain kita nggak beli baju, konsumsi makan yang selama ini gitu loh. Termasuk ke petugas pajak yang memeriksa keuangan kita, loh kok datanya beda ya. Jadi honesty, prinsip pertama honesty, tetapi bukan berarti telanjang. Oke, ini by the way di sini ada teman KEKL juga yang kerjanya di kantor pajak nih. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Saya tertarik nih ya. Nah, zaman sekarang ini kalau kita lihat BP ya, memang orang itu sekarang di keluarga itu ngumpul semua di rumah. Tapi faktanya kan memang semua ini jadi terhubung secara online gitu kan. Artinya apa? Pekerjaan ini semuanya online, yang mana para bapak-bapak ini juga menurut beberapa teman gitu yang kerja kantoran, sekarang malah jam kerja mereka udah nggak jam 8 sampai jam 5 lagi. Iya. Karena jam berapapun bosnya bisa ajak meeting, toh kamu di rumah, Zoom, bisa aja dalam kondisi pandemi. Dalam artian begini, pandemi ini entah pekerjaannya terganggu, entah bisnisnya terganggu, biasanya itu kan terus stresnya itu kan apa ya, kayak snowball effect gitu ya. Nah, mana yang harus diselesaikan lebih dahulu? Oke, jadi yang seringkali saya berikan sugesti adalah ini video. Jangan hanya keluarga itu menerima tumpahan dari kelelahanmu tanpa pernah tahu terlebih dahulu bahwa kita ini lelah. Ya, misalnya kita pulang ke rumah dalam keadaan lelah, emosi kita tinggi, perkataan kita tajam, dan mereka tidak pernah tahu penyebabnya. Nah, ini bagi pria, saya sarankan untuk duduk berbicara kepada keluarga Anda, kepada anak-anak dan istri, apa ini belakangan stres ya, nak ya. 9 deal bisnis nggak ada yang masuk, nggak ada uang. Papa hanya minta tolong ketika papa pulang, bisa nggak suasana agak lebih tenang, kamu menjaga adik, bisa nggak istri tidak usah terlalu memprovokasi dulu. Jadi yang sering terjadi adalah kita pria karena takut dianggap tidak mampu, kita pendam masalah kita. Dan kemudian itu berefek pada depresi, sebagian lagi ada darah tinggi dan mohon maaf dekat dengan stroke gitu.
Barangkali itulah penyebabnya kenapa banyak yang stroke dalam pengamatan saya, pria ya, bukan wanita ya. Karena pria itu sering memendam banyak hal sendiri. Kita nggak mudah meneteskan air mata kan. Coba perempuan, ada masalah sedikit sama suami, ketemu sama temannya di mall, nangis, terus peluk-pelukan di hadapan umum. Coba saya sama video cerita, ada masalah, video nangis, terus saya peluk di muka umum di mall. Orang berpikir, opo rek, gitu. Umure. Ya, dua pria ini opo, gitu ya. Wanita itu lebih punya tempat untuk mencurahkan emosi stress release yang mudah. Bahkan ke toilet pun bisa menjadi tempat stress release kok. Aku lagi nggak kuat nih, yuk ke toilet yuk. Digandeng temannya perempuan. Coba saya, Bas, aku lagi nggak kuat, ke toilet yuk Bas. Apa kata orang, gitu loh. Ya kan, jadi akhirnya kita memendam diri kita, gitu. Kalau nggak kita memendam, kemudian bahaya yang lain adalah kita menemukan ada seseorang di luar saluran yang resmi, kita outsourcing dalam tanda kutip, dan emotionally, drain emosi kita ke sana, bukan ke tempat yang seharusnya. Kita merasa diterima, kita merasa dilayani, dan terjadilah hal-hal yang selama ini tidak pernah kita bayangkan untuk terjadi. Oke, jadi pelajaran yang barusan disampaikan WP, kalau Evan sama Basuki kepengen ngobrol di WC, silahkan gitu ya. Jangan malu-malu. Oke. Wah, ini makin lama makin hot nih, menarik ya. Tapi by the way, teman-teman ada yang ingin bertanya nggak sih? Kalau nggak mau kolom chat, kalau nggak ada di kolom chat, mau ngobrol langsung juga boleh nih. Atau Pak WP udah ada yang... Ada yang private, saya jawab dulu ya. Yes, siap. Oke ya. Saya jawab dulu misalnya begini, bagaimana menghadapi pasangan yang susah sekali lepas dari masa lalu, habis kesadaran karena apa yang sudah lewat dibahas terus, padahal kita kan sudah memperbaiki semuanya. Nah, biasanya yang dianggap suka mengungkit masa lalu itu adalah perempuan, adalah istri ya, yang habis histeris, kemudian historis gitu ya. Dan kenapa sih para perempuan itu kok suka menggugat, mempercakapkan yang sudah lalu? Nah, seringkali terjadi seperti ini. Wanita tentu tidak bermaksud mengeneralisasi, tetapi baiknya ini dipertimbangkan. Yang menyuarakan luka masa lalu adalah wanita dengan lubang kasih sayang yang besar. Dia insecure. Dan kita sebagai pria, kita tidak cukup menutup lubang itu. Gitu ya. Jadi yang harus kita perhatikan bukan teriakannya, bukan suaranya, bukan materi yang dia katakan atau yang disampaikan. Yang kita perhatikan adalah ada rasa tidak aman, ada insecurity tertentu yang ternyata tidak cukup untuk kita penuhi itu. Nah, mungkin Anda berkata, saya kurangnya apa, Pak? Saya sudah melakukannya. Betul, bisa jadi Anda sudah melakukannya dan kita tadi sudah membahasnya. Anda melakukan care dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dia butuhnya ditemani nonton drakor, kita memutuskan memberi hadiah. Dia butuhnya dipuji, kita miskin dalam pujian dan yang lain. Jadi jangan hanya konsentrasi pada perkataannya, bagaimana dia mengungkit masa lalu, ketika dia mengatakan itu, ketika dia melontarkan itu, berarti ada lubang kasih sayang yang harus kita tutup dengan tutup yang sesuai. Dengan tutup yang pas. Nah, ketika tutupnya ini pas, ketika dia secure, ketika dia aman, maka dia tidak akan lagi memuncratkan sesuatu, mohon maaf, dari masa lalu. Dia tidak akan mencuatkan itu. Jadi ketika istri Anda berteriak karena kesalahan di masa lalu, Anda harus mikir gini, berarti dia ada rasa insecure-nya, ada rasa tidak amannya. Sebaiknya saya segera penuhi deh. Dengan cara apa? Anda yang tahu istri Anda masing-masing. Saya kan nggak tahu. Pak, suami sedang depresi masalah pekerjaan, sedang jobless. Sebentar ini private-nya mulai muncul ya, pelan-pelan ya. Dan selalu teringat rumah dan mobil yang sudah dijual dan aset-aset yang lain. Sekarang suka marah kepada istri dan anak. Bagaimana sebaiknya bersikap? Nah, saya mau kasih tahu. Kenapa suami yang penghasilannya berkurang, yang jobless, emosian? Sederhana. Karena suami-suami sering meletakkan harga dirinya pada pekerjaannya. Sering meletakkan harga dirinya pada wilayah kesuksesannya secara finansial.
Nah, ketika ini tidak ada, dia tidak punya kebanggaan diri. Dan ketika dia tidak punya kebanggaan diri, dia itu sensitif. Nah, maka yang saya sarankan untuk Anda lakukan sebagai seorang istri dan perempuan adalah mengingatkan dia dengan cara yang halus tanpa bermaksud menggurui bahwa ada kebanggaan yang lain yang seharusnya suami itu mengatakan diri. Barangkali istri dan anak perlu mengungkapkan, perlu berkata, kami itu sayang papa. Aku tuh sayang sama kamu. Aku pengen kamu ingat, walaupun kamu nggak punya uang, walaupun nggak menghasilkan, sayang kami sama kamu itu masih tetap besar. Ada nggak sesuatu yang bisa kami lakukan selain mendoakan kamu, supaya kamu merasa nyaman? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, pria ini butuh sesama pria untuk berbicara. Untuk ngomong apa adanya. Maka hubungilah salah satu sahabatnya. Kalau Anda takut percakapan itu dianggap private, berarti Anda dengan anak Anda yang tertua yang harus ngomong bahwa tolong dong suami saya ditemenin ya dalam situasi seperti ini. Diajak sepedaan, diajak apa, supaya sekali lagi dia menemukan keberhargaannya, bukan hanya pada soal materi dan finansial, tetapi pada soal relasi dengan anak, relasi dengan teman-temannya. Di dekat gereja kami dulu pernah ada peristiwa karena kalah bermain saham atau apa gitu ya, suami itu membunuh istri, anak, dan kemudian dirinya sendiri. Dia bunuh diri. Nah, biasanya pria-pria yang kayak begini adalah pria-pria yang secara sosial teralinasi atau terpisah dari orang lain. Nah, ketika problem itu ada, langsung dia hancur. Tapi kalau kita punya teman-teman, makanya kita buka komunitas seperti KEKL Talk dan yang lainnya ya. Dan teman-teman sadar nggak, selain teman kuliah, biasanya teman yang kita ingat relasinya panjang itu teman SMA. Teman yang mengetahui segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu, tetapi menerima kita apa adanya. Teman yang kepadanya kita bisa ngomong apa saja tanpa memandang prestasi dan kecakapan. Pria butuh teman. Aspek terakhir, pria juga butuh hobi. Makanya Bu Ibu nggak usah dimarahin suami-suaminya kalau hobi beli Gundam lah, hobi beli sepeda lah, hobi beli kamera lah, misalnya dalam situasi normal ya. Yang penting dia bertanggung jawab kepada keluarga, sisa uangnya mau dibeliin apapun yang dia suka terserah. Pria butuh menikmati hasil kerja kerasnya dalam bentuk hobi, itu lebih sehat. Kalau dia tidak punya hobi, kalau dia dilarang terus, maka dia akan enjoy uangnya dengan cara yang membuatnya malah jauh dari istri dan anak-anak. Ya, jadi apa yang harus dilakukan ketika dalam kondisi stres, jobless, dan yang lainnya, ingatkan dia masih punya keluarga yang mencintainya tanpa syarat. Ingatkan bahwa dia ada teman sahabat yang bisa hanging out, dan kalau dia punya hobi, biarlah dia menemukan komunitas dan hobi sebagai pengalih situasi sejenak. Gitu. Nah, siapa bilang pria itu gampang? Enggak, pria itu enggak mudah. Ibu-ibu pasti setuju dengan saya, pria itu egois kan? Keras kepala kan? Sak sukanya sendiri kan? Saya setuju. Itu sebabnya saya enggak menikah dengan pria. Ya, betul sekali ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Yang japri nggak Pak WP? Ada sabar ya, satu-satu ya. Keren nih. Iya, maaf. Saya ingin bertanya, pada masa pandemi ini saat kita menghabiskan waktu di rumah dan ketika timbul rasa jenuh karena berada di rumah saja, rasa jenuh ini dapat memunculkan konflik bagi keluarga. Bentar ya, satu-satu ya. Memunculkan konflik di dalam keluarga. Menurut saya, kiranya kegiatan apa yang dapat mengusir rasa jenuh tersebut di tengah keluarga. Juga menimbulkan masalah psikologis bagi anak-anak. Bagaimana pola asuh anak yang paling optimal dalam kondisi pandemik ini. Nah, saya jawab dulu ya. Selanjutnya masih ada, saya jawab dulu soal rasa jenuh di keluarga. Saran saya gini, satu, ciptakan ritual yang baru bagi keluarga.
sepedaan, pelihara anjing, pelihara harimau, pelihara kucing, pelihara kelinci, pokoknya sesuatu yang baru yang nggak pernah kita lakukan, please doing that. Keluar uang nggak apa-apa. Daripada gila, lebih baik keluar uang. Jadi satu itu ya, ciptakan ritual baru yang dinikmati bersama seluruh anggota keluarga. Kedua, nggak usah pakai program, nggak usah pakai rencana, bersifat spontan aja. Jam 9 tahu-tahu istri saya bilang, lapar Pak, ayo sudah keluar. Entah mau sampai Sidoarjo, Mojokerto, Malang, terserah wes gitu. Jadi being fleksibel. Ketika anak-anak bilang, lemes Pak, pengen es krim, udah ambil HP, beliin es krim lah. Kalau nggak bisa mahal, udah langsung beliin. Being fleksibel, being berada di tempat yang fleksibel, dan kemudian ada ritual baru itu menyegarkan. Kalau teman-teman cukup beriman untuk berkata, anak-anak bosan, ayo udah pindah hotel tertentu kita nginep. Kalau teman-teman merasa safe untuk melakukannya, lakukanlah. Alias, saya itu men-challenge teman-teman untuk melakukan ritual-ritual yang rodok tidak normal sedikit, gitu loh. As a family project, ya. Beli puzzle jangan yang 10.000 terlalu ringan, 39.999. Taruh di meja, sewaktu-waktu bisa main dan yang lainnya. Do it a little bit something crazy lah dengan keluarga kita gitu ya. Nah, saya masih belum berhasil nih nonton film Korea, saya nggak suka. Saya lebih suka India sebenarnya. Tapi saya ngelihat istri saya nonton dan dia happy dengan itu, oke lah. Gitu. Kalau terkait anak-anak gimana? Aduh, teman-teman ya, anak saya yang pertama nggak ada masalah ya. Kandidat lah masuk Loyola gitu loh. Tapi anak saya yang kedua punya problem. Dia struggling dengan lambat bicara, dia struggling dengan disleksianya. Time span atensinya dikit, pendek. Itu dia bisa ngikutin pelajaran paling cuma 10 menit. Menit ke-11 sudah nonton YouTube, main Roblox, dan kawan-kawannya. Sudah ketahuan berulang kali oleh saya. Sampai saya blok di pirantinya, YouTube-nya, Roblox-nya, dia cari jalan yang lain. Gitu. Emosi kan, marah kan, kenapa nggak bisa duduk tenang gitu ya, kenapa kadang duduknya nggak sopan, kenapa kadang tertidur, bikin emosi, gimana bisa masuk Loyola kalau kayak gini. Tetapi recently, saya mikir ulang ya, dan beban paling beratnya apa teman-teman? Anak saya itu sekolah, di tempat di mana istri saya jadi kepala sekolahnya. Nah, dilaporin kan, ibu kepala sekolah, anakmu nggak ikut bahasa Inggris, sudah 3 kali. Kalau saya tanyain, koneksi terganggu. Saya tahu dia menghindari di sesuatu yang dia tidak suka. Kami marah, kami sempat berpikir, anak keluarin dari sekolah, buat apa dia sekolah? Tapi belakangan saya gini ya, situasi ini akan berakhir. Pertanyaannya adalah, ketika pandemi ini berakhir, apakah anak saya akan happy atau keluar dengan begitu banyak luka akibat tikaman dari perkataan kami? Ketika kami cerita pada orang yang memberikan terapi untuk anak saya, dia dengan tenang ngomong gini, Pak WP ingat nggak nilainya waktu SD berapa? Saya rasa most of us nggak ingat nilai kita waktu SD berapa, kan? Ya kecuali kita juara nilainya nggak mau diingat 10 gitu. Tetapi mayoritas kita nggak ingat bahasa Inggris kelas dulu nggak ada bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia kelas 5 dapat berapa, PMP dapat berapa, kita kan nggak ingat. Kan? Yang kita ingat kita lulus. Dan dia bilang, ya udah, yang penting anak bapak lulus. Nanti waktu nulis CV juga nggak ditulis kok SD-nya di mana, nilainya berapa kan. Nah bagi teman-teman yang anaknya relatif normal, tidak seperti anak kami yang berkebutuhan khusus terkait belajarnya. Ada banyak syukur yang harus Anda naikkan kepada Tuhan. Dibandingin dengan kami yang ada dalam struggling yang tidak kunjung henti nih, dengan anak yang satu ini. Tapi satu hal yang saya nggak pernah lupa. Apa yang kita punya? Anak. Yang kita omeli setiap hari. Yang kita kecewakan, kita kecewa kepadanya setiap hari. Barangkali adalah hal yang orang lain dambakan hadir di rumah mereka,
tapi mereka nggak punya. Apa yang selama ini kita keluhkan bisa jadi adalah impian orang lain yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan dan nikmati. Oke. Jadi Wah, katakan, makin lama makin hot nih. katakan Makin kepada lama makin anak, hot nih. nah jelek-jelek sama anaknya papa mama. Silakan Gideon. Oke, jadi kalau anak kita jelek, nak jangan khawatir, papa mamamu tuh lebih jelek dari kamu karena bisa menghasilkan seorang anak yang jelek. Oke, ada pertanyaan lagi nggak WP? Ini kayak waktu kita Ada, bentar. panitia kasih kelonggaran nih, karena makin lama kok kayak makin hot nih. Ada Silakan, ya. Pak WP. Iya, saya bacain ya sekali lagi tanpa nama ya. Duh, makasih banget Pak WP, saya barusan kasih dengar ke suami karena saya memang merasa di pandemi ini jadi kayak orang gila, mungkin luka hati di masa lalu karena banyaknya masalah dengan mertua. Jadi memang suami selalu bersikap away dan memilih gak komentar atau menanggapi apa yang saya sampaikan. Nah, Anda tahu alasannya sekarang. Semoga kami bisa lebih mengisi rasa aman masing-masing karena benar memang saya sebenarnya gak butuh solusi. Saya cuman perhatikan dengar para suami ya. Saya cuman butuh didengar saja dan merasa dipahami. Apalagi di kota ini saya ikut suami, keluarga saya nggak ada di sini semua. Teman-teman pria, para suami, dengar kata saya ya. Kalau Anda tidak bisa memahami istri Anda, wajar. Karena dia adalah misteri selain kelahiran dan kematian, ada perempuan. Jadi energinya jangan digunakan untuk memahami. Energinya digunakan untuk mencintai. Saya itu nggak paham dengan istri saya. Sore tadi dia minum teh yang untuk dia. Jam 9 dia bilang lapar, Pak, pengen terang bulan. Itu kalau saya pakai logika, saya bilang nggak usah tidur aja. Kamu habis minum teh diet, masak terus makan terang bulan. Saya udah tinggalin pendekatan seperti itu. Langsung saya bilang, oke, kamu terang bulan yang isinya apa? Oreo, Nutella, dan jangan pesan yang kecil, pesan sekaligus yang besar. Udah begitu pesanan datang, dia bingung lagi. Tapi kan aku barusan minum teh diet. Sudah, makanlah, sudah. Makan aja. Setelah dia makan, dia tidur nyenyak. Happy wife, happy life. Jadi gunakan energi Anda untuk mencintai. Jangan berusaha untuk memahami. Bagi perempuan, saran saya kepada Anda, ketahuilah kebutuhan utama dia apa. Kalau seks, doing it. Lakukan aja dengan sukarela dan sukacita. Kalau suami Anda butuh dipuk-puk kayak kucing, kalau anjing, disayangi dengan cara disentuh, diperlakukan seperti itu, lakukanlah. Dari mana saya tahu kebutuhan suami apa? Tanyalah. Kamu itu paling merasa dicintai kalau apa? Dan semoga jawabannya adalah kalau kamu nggak ada. Semoga bukan itu jawabannya. Semoga bukan itu. Kalau itu jawabannya, kita butuh proses yang sangat serius terkait dengan hal-hal itu. Ya. Ambiar langsung ya. Yes, gitu ya. Oke. Selanjutnya Pak WP nih. Wah, apalagi nih pertanyaannya? Ya, ada catatan itu gunakan energi untuk mencintai, jangan berusaha untuk memahami. Betul, itu yang berlaku ya. Kalau Anda berurusan dengan istri atau suami yang susah dipahami yang mirip istri. Oke, kayaknya udah terjawab semua nih pertanyaan di chatroom ini. Semoga nggak ada yang meleset ya. Oke. Teman-teman ada yang mungkin mau bertanya nggak? Jadi ini silahkan, kita juga buka. Kalau misalnya teman-teman ingin langsung ngobrol langsung, silahkan nyalakan audionya juga. Boleh sekali ya. Saya teringat satu kata tadi yang Pak WP bilang ya, bahwa memang banyak sekali pria yang cenderung terjebak pada kondisi melihat kebanggaan dirinya itu hanya karena pekerjaannya, kesuksesannya, dan juga atau hartanya gitu ya. Padahal keluarganya ini melihat sesuatu yang berbeda,
keluarga ini benar-benar menjadi sebuah penopang seharusnya gitu. Nah, saya terus terang jujur sangat bersyukur karena kita itu berada di satu keluarga yang sangat besar, keluarga ex Kolese Loyola. Saya masih ingat persis bahwa saya sebetulnya waktu SMP itu tidak pernah bercita-cita atau merencanakan masuk Loyola. Saya lebih suka masuk Aloysius Bandung waktu itu. Karena saya suka sekali dengan kota Bandung, hawanya dingin, pokoknya enak deh gitu ya. Tapi satu hal, akhirnya almarhum ayah saya bilang, udah kamu masuk Loyola aja. Rupanya almarhum ayah saya juga lulusan Loyola, rupanya ada satu kesamaan yang pada akhirnya saya tarik bahwa kalau kita masuk ke Loyola, kita menjadi satu KEKL, lulus sebagai KEKL, itu kita punya keluarga yang benar-benar bisa diandalkan. Jadi kalau tadi WP sudah ceritain para pria, kalau misalnya butuh teman bicara sesama pria dalam mengatasi mungkin keegoannya, dia sulit untuk mengungkapkan permasalahannya itu berdiskusi dengan pasangannya, Anda bisa manfaatkan keluarga ini. Komisariat Surabaya ini benar-benar sebagai satu wadah di mana teman-teman semua bisa saling terkoneksi, saling berbagi satu sama lain, bahkan saling berkolaborasi. Jadi kita sekali lagi tepuk tangan buat Komisariat Surabaya nih ya, luar biasa. Nah tentunya ini sudah masuk ke penghujung acara. Kita sangat-sangat bersyukur kita hari ini, sore hari ini, walaupun singkat waktunya, tapi kita benar-benar dapat satu pemahaman yang luar biasa sekali mengenai inti, yaitu sebuah keluarga dari WP atau Wahyu Pramudia. Teman saya yang satu ini memang luar biasa. Saya yakin pengalamannya hari ini berbagi pada kita semua, memberikan dampak yang luar biasa. Harapannya sih anaknya walaupun di Surabaya nanti dikosin di Semarang deh, masuk ke Loyola aja deh. Saya itu udah bilang sama anak saya gini, video saya bilang, kalau di Surabaya, saya bilang yang mirip dengan kalau di Semarang Dominico itu Santa Clara. Jadi saya bilang sama anak saya ya, anak saya kan nggak mau sekolah di mana nama mamahnya dikenal, nama papahnya dikenal kan. Saya bilang kalau kamu nggak masuk Santa Clara, kamu nggak usah sekolah deh. Untungnya masuk gitu ya. Nah saya nggak lagi, saya lagi ngasih sayang anak saya juga gini, SMA anak. Ya, kalau kamu masuk ke sekolah Petra misalnya, papa dikenal di sana, kamu tadi terbeban. Kan nggak enak gitu ya. Di sekolah Gloria, mamamu dikenal kamu terbeban. Ya satu-satunya Saint Louis barangkali ya. Kalau kamu nggak bisa masuk Saint Louis ya nggak usah sekolah. Gitu. Itu kan mirip dengan kayak Loyola di Semarang gitu ya. Iya. Luar biasa. Oke. Thank you banget buat kebersamaannya sore hari ini. Saya yakin ini akan benar-benar memberikan dampak buat kehidupan kita pribadi ke depan, bahwa pentingnya menjaga keluarga kita. Ya, keluarga inti kita ini benar-benar harus dijaga. Jangan melulu berbicara soal ekonomi, walaupun ekonomi kita tahu tanpa uang kita serba susah gitu. Tapi kalau kita melulu hanya melihat satu faktor itu tanpa melihat satu keutuhan sebuah keluarga ini, rasanya juga hidup kita tidak akan bahagia. Oke, saya kembalikan acara hari ini, sore hari ini kepada panitia dengan sungguh apresiasi luar biasa, dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak WP. Silakan Evan, thank you Evan. Oke, terima kasih untuk Pak Fidion dan Pak WP. Sebuah sesi yang luar biasa ya, kita, wah dari tadi saya ini sampai nggak lepas-lepas loh mata ini dari monitor, kayak wah luar biasa sekali. Banyak sekali hal-hal, ya itu tadi yang kita selama ini berasumsi, sepertinya akan begini, sepertinya akan begitu. Lalu saya kemudian sangat tercerahkan melalui ini. Luar biasa, saya sangat apresiasi Pak WP, Pak Fidion, dan teman-teman dari panitia. Izinkan saya
untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Namun teman-teman, rekan-rekan peserta di sini, jangan leave dulu. Nanti kita akan ada sesi foto bareng. Nah, jadi ada sedikit pengumuman. Izinkan saya untuk bagikan ya. Ini adalah event-event kita berikutnya. Jadi tentunya kita mengadakan, sorry, ini ada yang nutupin nggak? Oke. Tentunya kita mau event-event seperti ini. Kita dapat membagikan hal-hal positif kepada masyarakat, kepada keluarga kita, itu continue ya sifatnya. Event terdekat adalah dari Komisariat Bandung, menghadirkan Bapak Tan Chiang Ai. Wah, teman-teman yang di dunia arsitektur, konstruksi pasti kenal nih. Ini seorang sosok yang sangat legendaris. Bapak Tan Chiang Ai ini terkenal akan karya desainnya yang kontemporer, cenderung reduksionis. Nah, kalau teman-teman penasaran, silahkan nanti linknya akan kita bagikan. Kita akan bagikan di grup chat, grup WA yang teman-teman sudah join tadi. Jangan leave dulu. Ini nanti linknya akan kita bagikan beserta detail pendaftarannya. Ini untuk tanggal 10 Oktober, teman-teman bisa catat jadwalnya ya. Kemudian, untuk bulan November, ini kita akan ada acara yang luar biasa lagi. Kita nanti dekat-dekat lah kita akan reveal. Intinya kita akan berbicara mengenai logistik. Bagaimana sih di era sekarang ini perkembangannya gimana di dunia industri, terutama dalam bidang logistik. Kita akan mendatangkan pakar yang luar biasa. Rencana ada dua narasumber. Satunya seorang KEKL yang berkecimpung di dunia logistik kelas dunia, perusahaan multinasional. Satunya lagi seorang profesor di Hankook University of Foreign Studies, Yongin, South Korea. Jadi nantikan saja, stay tune, follow Instagram kita. Lalu kemudian kita ini rencana nanti Desember akan mengadakan sebuah event charity. Event charity untuk pasukan kuning ya di Surabaya. Kita mengerti dampak pandemi ini sangat berat bagi mereka yang kerja di lapangan. Nah, kita hendak menggalang dana, kita akan menjual kaos. Nah, kaos ini nanti untuk form pembeliannya beserta dengan harganya akan dikirim juga ke grup. Kami sangat berharap ada partisipasi dari teman-teman untuk sebuah tujuan yang mulia ini. Kaosnya sangat menarik ya, KEKL itu kita dengan spirit kita, AMDG Ad Maiorem Dei Gloriam. Ini tim desain luar biasa ini, sudah mengerjakan ini. Nah, nanti pantengin terus untuk di grupnya. Lalu ya ini tadi event kita charity di bulan Desember. Untuk detail acara akan kita umumkan menyusul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak WP, Pak Fidion, semua panitia dan peserta yang tidak bisa saya ucapkan. Event ini sebagai awal ya, awalan yang baik, sebagai batu loncatan untuk kita terus menggerakkan KEKL, baik itu dari Komisariat Surabaya maupun secara nasional. Oke, sekian dari saya. Langsung kita masuk ke sesi foto bersama saja ya. Harap teman-teman bisa menyalakan kameranya semua. Oke, kita mau foto bersama nih. Teman-teman dari MH sudah siap untuk dokumentasi ya. Bagi yang mau story, silahkan. Nah, story jangan lupa tag Instagramnya KEKL Surabaya, @kekl.sby, lalu ada Instagramnya KEKL Pusat, yaitu @kekl_official. Jadi untuk Instagramnya BPK Surabaya, @kekl.sby, untuk Instagramnya KEKL Pusat ada @kekl_official. Oke, kita saya matikan dulu spotlight-nya. Oke, teman-teman posenya yang paling cakep ya. Ayo, siapa ini yang belum menyalakan kamera ya? Kelihatan loh. Kita nyalakan semua. Oke, MH boleh beri aba-aba
Siapa? Audrey? Ya, Oke. jadi ini kan ada 2 slide. Tolong ditahan sebentar ya posenya. 1, 2, 3. Ini masuk slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, gaya bebas teman-teman. Sekarang gaya bebas. Kita jangan sepaneng. Sekali lagi ya Audrey ya, minta tolong ya. Ya. Oke, thank you. 1, 2, 3. Sebentar, mungkin MH lain bisa tolong bantu. Di sini koneksinya lagi agak jelek. Gimana, Au? Mungkin MH lain bisa tolong bantu. Di sini koneksinya jelek, jadi nggak kelihatan semua. Oke, sepertinya Audrey ada gangguan koneksi. Apakah sudah di backup oleh teman-teman MH? Ada Lisa. Sangat istimewa. Ini bagi teman-teman yang umum, jika sudah ada kepentingan yang lain, ingin meninggalkan room, diperkenankan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Nah, sorry, ada satu hal yang kelewatan, yaitu kita akan minta tolong rekan-rekan sekalian untuk mengisi angket evaluasi ya, untuk mengisi angket evaluasi yang akan dibagikan di grup. Nah, nanti tolong partisipasinya ini demi kemajuan kita bersama. Ya, oke. Dari panitia ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada yang saya kelewatan, kelupaan. Oke, aman ya. Oke, kalau begitu teman-teman yang non KEKL, terima